Setiap makhluk yang bernyawa tentu akan mengalami kematian. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindari takdir dan berakhir terkubur di liang lahat. Reza satu di antara satu dengan tanah, maka akan terjadi proses pembusukan mayat. Mikroba yang hidup di dalam usus, dan enzim-enzim yang terlepas dari sel-sel tubuh setelah manusia tersebut meninggal. Proses pembusukan ini juga dibantu oleh larva-larva yang berkembang biak dengan sangat cepat. Hingga dalam waktu sekejap, tubuh tinggal tulang belulang. Namun, tidak semua tubuh orang meninggal dunia di dalam kubur akan membusuk dan hancur. Meski begitu, ada juga beberapa jasad yang sudah terkubur di dalam tanah tetap utuh dan tidak busuk. Jasad siapa sajakah yang tidak akan membusuk dan hancur saat berada di liang lahat? Berikut inilah ada 5 jasad tidak akan membusuk serta hancur saat terkubur dalam bertahun-tahun. 1. Para nabi dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi adalah sosok yang senantiasa memperjuangkan agama Islam. Memperjuangkan agama Islam menjadi amalan yang paling tertinggi bagi seorang muslim. Setiap penderitaan, kesusahan yang dialami para pejuang ini akan dibayar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surga yang abadi. Orang-orang inilah yang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya kemuliaan di akhirat kelak, bahkan ketika mereka wafat pun jasadnya tidak akan membusuk di dalam tanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sabdanya bahwa jasad para nabi tidak akan membusuk karena dimakan binatang, tanah. Dalam hadits riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang paling utama di antara hari kalian adalah hari Jumat. Pada hari ini Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari ini pula terjadi peniupan sangkakala dan kematian massal. Maka perbanyaklah sholawat kepadaku pada hari ini karena sholawat kalian itu akan diperlihatkan kepadaku." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana sholawat kami akan diperlihatkan kepada MU, sedang jasadmu telah lapuk, remuk?" Maka beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan binatang tanah memakan jasad para nabi AS." Hadis riwayat An-Nasai dan Ibnu Majah. 2. Para syuhada dan ahli jihad fisabilillah yang memperjuangkan Islam. Selain para nabi, ternyata jasad para syuhada dan ahli jihad fisabilillah, yang senantiasa memperjuangkan agama Islam, juga tidak akan membusuk walaupun dikubur di dalam tanah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 154, berbunyi, "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa mereka itu mati, bahkan, sebenarnya, mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya." Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga ditemukan jasad yang tidak membusuk walaupun sudah terkubur selama 6 bulan. Dalam hadits riwayat Bukhari, Fathul Bari, 3214, Jabir bin Abdillah bercerita, "Menjelang perang Uhud ayahku memanggilku pada malam hari. Ia berkata, aku merasa akan menjadi orang pertama yang gugur di antara sahabat Rasulullah. Sungguh aku tidak meninggalkan seorang pun yang lebih aku sayangi dibanding kamu di samping diri Rasulullah. Sesungguhnya aku memiliki hutang maka lunasilah. Dan, bersikaplah yang baik kepada saudara-saudara perempuanmu." Keesokan harinya ia pun menjadi orang yang pertama gugur. Ia dimakamkan bersama yang lain dalam satu kubur. Tetapi hatiku merasa kurang nyaman membiarkan ayahku berbagi kubur dengan orang lain. Kesananya selama 6 bulan kemudian, aku membongkar makamnya dan mengeluarkannya. Ajaib, jasadnya masih utuh seperti ketika aku menguburkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tentu saja ini menjadi pertanyaan bagi setiap pihak mengapa hal tersebut terjadi. Dr. Abdul mencoba untuk menemukan jawabannya lewat sebuah penelitian. Menurut hasil risetnya yang diuraikan dalam sebuah buku berjudul Al-Mukrubat wa Karamatus Syuhada, jasad syuhada tak membusuk. Menurutnya, mikroba-mikroba itu merusak jasad para nabi dan syuhada yang disebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memerintahkan mikroba tersebut berbuat demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mikroba, membuat sunnatullah bahwa tugas mikroba. Lantas, yang menyebabkan mikroba bertugas untuk menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Maka pula yang bisa mengubah sunnatullah itu pada sesuatu yang dikehendakinya. Jadi, mikroba adalah makhluk yang sangat patuh kepada penciptanya. 3. Jasad alim ulama yang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata para alim ulama yang senantiasa menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mendapat kemuliaan berubah, tidak akan membusuk jasad mereka setelah dikubur kelak.
Tentu saja ini merupakan kabar gembira bagi para alim ulama yang senantiasa menyebarluaskan kebajikan. 4. Jasad penghafal Al-Quran dan beramal dengan kitab suci umat muslim. Jasad selanjutnya yang tidak akan membusuk adalah orang penghafal dan beramal dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap umat muslim sepatutnya mengamalkan isi kitab suci Al-Quran dengan sungguh-sungguh, sebab ada banyak kebaikan di dalamnya. 5. Jasad pemimpin yang adil dalam menegakkan syariat Islam. Menjadi seorang pemimpin memang bukan perkara mudah. Pemimpin harus mampu bersikap adil, dan menjalankan tugas yang telah diamanatkan kepadanya secara baik. Tidak hanya itu, pemimpin yang baik dan adil juga harus menegakkan syariat agama Islam ketika menjalankan tugas yang diembannya. Sebab ada ganjaran luar biasa jika pemimpin tersebut melakukan tugasnya secara adil dan sesuai syariat Islam. Ganjaran yang didapatkan pemimpin adil sesuai syariat Islam akan mendapat keutamaan, yakni jasadnya tidak akan membusuk di liang lahat kelak. Ada juga amalan agar jasad tidak rusak dan hilang dalam kubur menurut Kiai Haji Ahmad Sanusi berikut ini. Kiai Haji Ahmad Sanusi saat bertausiah memberikan amalan agar jasad tidak rusak dan hilang dalam kubur. 1. Berwudu sebelum tidur. 2. Setelah berwudu jangan lupa membaca ayat kursi sebanyak 1 kali. 3. Membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Nas, sebanyak 3 kali setiap surat dengan tangan seperti layaknya berdoa, dan ditiupkan kepada kedua telapak tangan serta diusapkan ke muka, kepala sampai ke sekujur tubuh. Itulah amalan yang dilakukan para nabi saat sebelum tidur. Wajar aja orang ini awaknya kada dimakan tanah, karena pakaiannya Al-Ikhlas, Al-Falah yang diamalkan setiap malam sebelum tidur, sambung Kiai Haji Ahmad Sanusi.